Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini mau ngebahas sepatu lokal. Gua kedatangan sebuah brand sepatu dari Bandung. Brandnya adalah Koka. Koka ya, bukan Kuka. Kalau Kuka mah TV coy, TV. Ini pas pertama kali datang sepatunya, gua lihat sepatunya kayak gimana. Nggak bisa muna sih kalau sepatunya tuh bisa gue bilang terinspirasi dari sepatunya Kompas Proto One. Kayak gini sepatunya. Kenapa bisa gue bilang terinspirasi? Karena secara kasat mata aja nanti teman-teman bakalan lihat sendiri deh. Cuma nih ya gue kasih tahu, walaupun terinspirasi, harusnya kan biasanya produk-produk yang terinspirasi itu lebih baik ya. Dan ini bisa gue bilang, ya ini masih lebih bagus ketimbang si Kompas kalau kita pakai, kalau kita pegang, sama kalau kita rasa-rasa itu sepatunya. Nggak percaya? Mulai aja kita bahas dari boxnya. Oke guys, jadi kayak gini boxnya. Mayoritas warnanya tuh hitam. Ada tulisan Koka di bagian atasnya sini. Dan ini pas pertama kali boxnya datang itu dibungkus sama bubble wrap aja. Jadi nggak ada dus tambahan. Jadinya ya agak-agak bonyok kayak gini. Cuma masih oke lah ya ini ya. Terus di bagian depannya ini ada Koka 2019. Ini dari Bandung. Terus ada tulisan juga Common Casual Footwear. Terus di sampingnya ini ada artikelnya, yang mana ini adalah East Harlem. Size-nya 42, gue kenanya true to size karena panjang kaki gue itu 27,5 cm. Terus di seberangnya ada kayak gini, terus di bagian belakangnya ya ada kayak gini nih. Dah kita buka aja langsung boxnya. Tara, ini dia sneakersnya guys. Wah pas pertama kali megang pasti langsung berasa deh kalau ini sepatu tuh mantep guys pegangnya. Dia tuh kokoh gitu loh. Materialnya tuh nggak letoy tapi iya gimana ya? Ya pokoknya bagus deh ini, mantep asli. Ntar kita bahas lagi. Ini sepatunya taruh sini dulu, yang ini di sini, isi dalamnya ini tagnya ya. Terus ini dapat stiker juga yang bulat sama harusnya ada satu lagi stikernya itu. Mana ya? Gue tadi lihat stikernya ada dua sih. Oh ini dia, masuk ke sini. Nah, stikernya dapat dua, sama ini dapat shoe papernya. Ini tuh samar-samar ada logonya si Koka sih guys tuh ya, brandingannya. Dah isinya nggak ada apa-apa lagi, silika gel tuh nggak dapet. Kita langsung bahas ke sneakersnya aja. Nah ini dia sepatunya. Terus ini untuk shoe tray dalamnya kita dikasih kertas kayak gini ya. Kertasnya unik, biasanya ngeliatnya warna putih, kalau nggak kertas koran, kalau nggak plastik. Ini dikasihnya kayak gini, kertas hitam terus kayak ada gambar jaring laba-labanya gini ya. Nih guys, pertama-tama sebelum bahas, gue kasih tahu dulu beratnya sepatu ini ya. Soalnya emang lumayan. Bukan berarti ngeluh sepatunya berat ya, enggak lah. Kalau dari kaki mah ya bisa aja ngelangkah, cuma ini mantep kenanya. Lihat nih beratnya berapa. Tuh, 472 gram. Lumayan kan? Gue megang bagian foxingnya aja nih ya, karet-karetnya tuh ini beda loh. Oke, kita mulai bahas detail sneakersnya nih. Kayak yang tadi udah gue bilang, ini tuh sepatu kelihatan ya terinspirasi sama Kompas Proto One. Kalau sepengetahuannya gue, bisa dilihat dari detail ini ada pipinya. Padahal ini patch ya, warna merah. Terus di bagian dalamnya ini stripe-nya tuh sweat juga, warna putih. Enggak sih, ini warna off-white. Terus yang di seberangnya, bagian luarnya ini stripe-nya itu warna hitam. Jadi kalau mau kita ambil, nah, jadi kalau ngomongin yang patch-nya ini yang warna merah ini, kalau di Kompas itu dia adanya di tengah-tengah, sedangkan kalau di Koka nih adanya di bagian depan. Jadi kalau diumpamain ini kayak bagian pipi ya guys ya, pipinya tuh lagi merah merona. Material warna merahnya juga beda. Kalau Kompas sendiri tuh kayak gini nih, teman-teman bisa lihat, ada tekstur-teksturnya begitu. Sedangkan kalau yang Koka dia polosan aja. Intinya nggak ada masalah, namanya juga inspirasi kan emang bisa datang dari mana aja ya. Tuh bagian dalamnya stripe-nya warna putih atau warna off-white, sedangkan bagian luarnya warna hitam senada kayak sepatunya. Cuma kan bedanya ini nggak ada resletingnya aja, kalau si Kompas kan tuh ada gitu ya. Udah selesai ngomongin Kompas, kita ngomongin yang Koka aja karena series ini aja gue appreciate loh, bagus loh. Nih kalau ngomongin talinya dulu deh. Talinya kita dikasih yang round ngebulat begini. Terus untuk eyelidnya juga warnanya tuh kita dikasihnya gunmetal. Ini tuh kayak abu-abu tua gitu loh. Bagus eyelidnya. Jadi bukan eyelid yang biasa di sepatu 100-200 ribuan gitu loh. Terus kalau kita ngomongin material, ini full mayoritas kebanyakan adalah kanvas kayak biasa. Nah cuma kalau di sini teman-teman perhatiin, ini tuh yang bagian tengah itu ada lapisan.
Jadi bukan biasanya tuh kayak kalau Kompas ini kan tuh di tengah-tengah paling dikasih benang doang kan, tapi ini aslinya masih satu bahan, satu kesatuan gitu. Tapi kalau yang Koka ini enggak, yang ini bahannya sendiri, ini juga bahannya sendiri kayak ditumpuk jadi satu dan akhirnya dijahit. Terus untuk material stripe-nya ini yang warna off-white ini adalah suede. Terus yang di seberangnya, yang bagian luar, ya ini juga materialnya adalah suede untuk stripe-nya. Terus pipinya juga ini adalah suede. Kalau yang ini karet biasa, balik lagi yang tadi ya, kalau merahnya ini. Terus untuk bagian bumper depan, kita tambahin karet kayak gini nih di foxingnya, di bagian toe-nya juga ditambahin sedikit nih. Sama ke bagian belakang juga ditambahin karet sedikit. Terus juga ini di bagian belakang nih, bagian heel stab ini juga materialnya suede sama kayak stripe-nya yang ini. Dan di emboss logonya si Koka. Ada R-nya loh, berarti ini logo sama brandnya udah terdaftar guys. Bukan main-main nih, bukan kaleng-kaleng nih Koka Footwear nih ya. Terus detail lainnya lagi di sini ada tag ya, brandingannya si Koka, ada R-nya juga. Nah, terus di bagian lidahnya, bagian tang ya. Nih ada tagnya si Koka Footwear kayak gini, ada bacanya A Common Casual Footwear for Uncommon You gitu. Terus di baliknya, wah ini enak ini cuy. Bahannya mesh ini di balik lidahnya, cakep-cakep. Sama ini ada tulisan, silahkan dibaca sendiri. Sama sizingnya. Sentimeternya di sini 28 ya, padahal di dusnya 27,5. Ya pokoknya segituan lah. Nah terus enaknya lagi guys, atau bagusnya lagi, ini bagian innernya nih, bagian dalam sepatunya ini tuh bukan kanvas tok, tapi kita dikasih lapisan lagi kulit sintetis. Yang mana ini kalau di sepatu FYC ya, dia kan sepatu skate. Nah karena material dalamnya ini dikasih kulit sintetis, itu tuh sepatu jadinya rapet aja gitu sama kaki guys. Buat teman-teman yang biasa loncat-loncat atau mainin skateboard, jadinya tuh sepatu nempel aja sama kakinya. Jadi agak-agak susah buat dilepasinnya. Yang mana berarti ini sepatu kokoh di kaki kita kalau dipakai. Nah terus ini bukan cuma di bagian belakangnya aja si kulit sintetisnya, tapi sampai ke bagian tengah dan kalau dirasa-rasain sampai ke bagian depan guys. Swear dah. Nih bagian depan sini nih. Terus untuk bagian insole-nya nih bisa dilepas. Aslinya nggak bisa dilepas ya, tuh aslinya dilem soalnya. Ini gue paksa aja. Ini insole-nya nggak pelit. Kenapa gue bilang kayak gitu? Biasanya kan kalau insole yang bagian bawah nih ya, paling cuma sampai bagian tengah doang kan. Atau kalau yang pelit banget itu cuma bagian telapak sini aja nih. Tapi kalau si Koka ini ngasih tuh lihat sampai bagian depannya untuk yang lapisan paling bawah. Karena dia total ada 3 lapis, punya teknologi dinamain Power Casher. Nih, kalau ngomongin tingkat keempukannya, yang bagian atas ini empuk. Yang bagian tengah ini yang warna putih juga oke, empuk juga, tapi giliran yang paling bawah ini keras. Tuh. Kedengeran ya? Kalau yang ini kan tup gitu. Tapi kalau gini tak keras guys. Ya nggak masalah sih, karena fungsinya yang bagian paling bawah ini paling ya cuma sebagai pelapis aja kali ya, biar insole-nya tuh awet. Untuk bagian dalamnya juga tuh bisa dilihat insole boardnya rapih. Ini harganya juga terbilang terjangkau sih. Di Instagramnya teman-teman bisa lihat link di bio datanya, itu larinya ke Shopee dan ini harganya gue lihat 375.000 cuma lagi sold out. Semoga akan restock lagi karena ini sepatu bagus sih, gue rekomendasiin buat teman-teman yang punya budget under 400.000 belum sama ongkir ya 375, ini sepatu mantep. Dia sayangnya belum punya moldingan sendiri ya, jadi ini masih mirip kayak Adidas Superstar ataupun Nike Blazer, cuma ya udah nggak masalah. Yang penting ininya, uppernya bagus guys. Kalau dilihat dari atas tuh kayak gini ya, agak-agak ngeruncing, tapi sebenarnya tuh lihat bagian kanan kiri sini tuh ngelebar. Jadi buat teman-teman yang kakinya lebar, ini masih friendly di kaki teman-teman. Gue seneng sih taliin sepatu ini tuh, karena ya balik lagi talinya kan dapat yang ngebulet around gitu. Terus eyelidnya juga beda. Pokoknya teman-teman yang biasa beli sepatu lokal pasti bisa ngebedain deh mana eyelid yang bagus, mana eyelid yang biasa aja. Yaudah paling habis ini teman-teman lihat aja outfitnya. Gue pakai celana hitam asli guys, keren. Monggo.
Oke guys, tadi kayak gimana outfitnya udah ngeliat ya. Pada saat pakai sepatunya, jujur ya, ini lebih empuk ketimbang Kompas kalau mau dibandingin. Tapi kalau soal empuk, ya masih kalah empuk sih, jujur aja dari Patrobas ataupun dari Ventela. Soalnya kedua brand itu suka diomongin sih ya, kalau soal tingkat keempukan emang kedua brand itu gue bisa bilang emang paling enak sih dipakainya. Terus juga kalau ditanya apakah di kaki berat, secara tadi kan kita timbang satu sepatu ini hampir 500 gram ya guys. Gue bisa jawab biasa-biasa aja sih, nyantai-nyantai aja kayak kita pakai sepatu pada dasarnya aja. Terus kalau soal nekuknya emang gue jujur ini lebih keras sih kalau kita melangkah kayak gini ya. Untuk nekuk sepatunya tuh lebih keras, tapi di sisi lain kita ngerasa ini sepatu tuh kokoh, kayak ini tuh bagian foxingnya pokoknya outsole, insole-nya tuh berasa kayak gimana ya, kalau teman-teman nginjek batu gitu, kerikil atau ya pokoknya batu kali gitu, nginjeknya tuh kayak udah nyantai aja gitu loh, nggak langsung berasa di telapak kaki, jadi aman sih ini sepatu untuk bagian telapaknya. Nah terus soal bagian dalamnya nih yang dilapis sama kulit sintetis, bener kata gue tadi, jadi kalau kita mau ngelepas kaki kita dari sepatu, ini kalau pakai kaos kaki ya agak-agak susah, jadi mesti ya ada tekanan dikit lah di bagian belakang sini kalau mau narik kakinya gitu. Di sisi lain berarti ini sepatu nempel banget sama kaki, jadi kalau teman-teman pakai buat main skate atau main sepeda ini masih nyantai aja sih, ataupun dipakai lari-lari kali ngejar maling, ini masih aman guys. Nah terus gimana, apakah sepatu ini bakalan teman-teman kop atau enggak? Kalau saran gue sih kalau ada dananya di kop aja, dibeli aja silakan. Cara juga ini kan nggak mirip-mirip banget sebenarnya kayak si Kompas Proto, cuma ya sekilas lah, nggak nguna kalau ini tuh ya terinspirasi balik lagi ya. Cuma secara kualitas, cara kaki kita masuk ke dalamnya, cara talinya udah diikat terus kita melangkah, jujur ini lebih enak ketimbang si Kompas Proto. Karena bagian dalamnya ini tuh ya kulit sintetis, dibanding kalau yang Kompas ini full kanvas semua. Dan ya udah terserah teman-teman mau beli monggo, enggak juga nggak apa-apa, nih sepatu intinya keren kok, gue suka. Warna putihnya juga putih off white dia, bukan putih kayak ya warna putih susu gitu, kecuali bagian dalamnya ya, bagian dalamnya yang kulit sintetis ini warnanya putih susu gitu. Sip, yaudah guys, paling segini aja ya video sepatu lokal kita untuk brand Koka. Terima kasih sebelumnya udah ngirim ke tempat gua dan percaya buat gua review. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.